yang diberkati Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah pagi ini adalah Penatua Bapak Michael Pati. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Juru Selamat menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Syukur dengan bergema
jemaat yang diberkati Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 hingga yang ke-5 yang menyatakan, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Dipersilakan duduk. Jemaat, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami telah siap untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tolong urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, baik hamba maupun pelayan pembaca firman Tuhan, maupun jemaat yang ikut mengikuti ibadah ini pada hari ini, supaya Roh Kudus menguasai hati, pikiran, dan tubuh kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dapat menjadi pegangan hidup kami. Terlebih ampuni dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakannya pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersukacita oleh berbagai percobaan. Maksudnya, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, hingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus yang menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya dan kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak diperkatakannya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diutus bagimu. Dan mereka meliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kudus yang ada dalam mereka,
yaitu Roh sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka diri sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini sebelumnya saya akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gerakan Pemuda yang berusia 70 tahun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para adik-adik, rekan-rekan, teman-teman Gerakan Pemuda. Dan kita tahu setiap kita yang berulang tahun pasti mempunyai harapan-harapan. Dan kita semua tentu memiliki banyak pengharapan. Kita berharap dapat hidup dengan baik, punya keluarga yang harmonis, pekerjaan sesuai impian dan gaji yang layak, punya rumah sendiri, tidak perlu mengkhawatirkan tentang makanan. Dan lebih baik lagi kalau kita punya dana tabungan dan investasi yang cukup sebagai jaminan masa depan. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu kita membawa semua itu dalam doa. Namun seringkali semua pengharapan kita terhalang dengan begitu banyak permasalahan. Kesehatan yang memburuk, kehilangan pekerjaan, keretakan dalam rumah tangga, cicilan hutang yang membengkak, serta sekarang kita mengalami masa pandemi COVID-19. Rasanya segala sesuatu menghadang kita di setiap tikungan kehidupan. Apa yang kita harapkan dan impikan pun semakin menjauh dan tak akan tercapai. Kemudian kita bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Padahal kita sudah berdoa. Mengapa mujizat yang dinantikan tidak kunjung terjadi dalam hidup kita? Kata orang-orang, kita kurang beriman. Akhirnya kita pun berusaha untuk memiliki iman yang lebih besar lagi. Tapi kita lupa bahwa iman tidaklah sama seperti motivasi diri. Iman adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Petrus ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang berstatus sebagai pendatang dan perantau yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, di daerah Asia Kecil dan Bitinia. Mereka hidup di tengah kondisi dan situasi masyarakat serta penguasa yang cenderung menolak, bahkan memusuhi dan menganiaya mereka. Sebab itu, penulisan surat 1 Petrus ini memiliki tujuan yang paling penting, yaitu untuk menguatkan jemaat dan menyaksikan bahwa apa yang dialami mereka, yaitu penderitaan karena ketaatan yang merupakan kasih karunia Allah. Rasul Petrus berani menyatakan hal ini, karena Rasul Petrus telah mengalami semua yang dialami oleh jemaat.
saat itu. Rasul Petrus mengingatkan dan menguatkan bahwa segala penderitaan mereka tidak akan membuat mereka kalah, karena kekuatan iman mereka terletak pada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalami penderitaan sengsara dan kematian untuk menebus manusia dan mengampuni dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dan menang atas maut menjadi sumber pengharapan bagi setiap orang yang percaya akan kebangkitan dan kehidupan kekal yang jauh melebihi apapun juga. Tuhan Yesus Kristus yang hidup menyertai dan menguatkan umatnya dalam pengharapan iman mereka untuk tetap tekun dan setia sampai perwujudan kemuliaan sorgawi dinyatakan kepada mereka yang tekun beriman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus memulai surat ini dengan menyatakan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus. Tertulis pada ayat yang pertama perikop kita pada hari ini. Ada dua hal alasan mengapa Rasul Petrus menegaskan hal ini. Alasan yang pertama adalah mengingat betapa pentingnya seorang yang melayani sadar akan statusnya sebagai hamba Allah. Yang kedua, Rasul Petrus menyatakan kerasulannya bukan untuk dibanggakan, tetapi hal ini untuk menunjukkan otoritasnya sebagai hamba Allah yang menyatakan bahwa surat yang dia kirimkan bukanlah surat biasa saja. Setelah memberi salam pada ayat 2, Rasul Petrus melanjutkan sebuah pujian kepada Allah yang melahirkan kembali suatu hidup yang penuh pengharapan pada ayat 3. Siapakah Allah itu? Dialah Allah yang telah melahirkan kita kembali. Artinya, tidak ada satupun kehidupan rohani yang baru tanpa dilahirkan kembali oleh Allah. Itulah sebabnya agama, teologi, gereja, dan kegiatan atau jabatan rohani tidak akan pernah melahirkan orang secara rohani kecuali oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi arah dari kelahiran kembali atau lahir baru itu jelas, yaitu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan akan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Dasar dari tindakan Allah melahirkan orang kembali atau lahir baru adalah karena anugerah Allah. Jadi orang lahir baru adalah tindakan Allah. Dan tujuan lahir baru adalah kehidupan yang penuh pengharapan. Dan dasar lahir baru adalah kasih karunia Tuhan. Disinilah pemilihan itu terjadi yang tercantum pada ayat kedua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lahir baru oleh Allah terjadi melalui Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dari kematian pada ayat 3b. Hal ini penting. Kematian Tuhan Yesus Kristus adalah untuk menebus dosa kita, tetapi kebangkitannya membenarkan kita di hadapan Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa sia-sialah iman kita jika tidak ada kebangkitan. Terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 12 hingga yang ke-20. Tetapi karena Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian, maka ada jaminan kebangkitan bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya dikatakan sebagai kehidupan yang penuh harapan. Pengharapan yang hidup adalah satu keyakinan yang teguh, bukan pengharapan yang mudah-mudahan atau yang lebih sering kita katakan semoga. Lahir baru adalah untuk menerima
suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Pada ayat 4. Ada dua sisi ketekunan Bapak Ibu untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu dipelihara oleh kekuatan Allah dan iman orang itu tersebut. Kita yang telah dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita kepada Yesus Kristus akan menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Terdapat pada ayat 5. Kita telah dilahirkan kembali ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kegenapan keselamatan akan kita terima ketika Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konsep keselamatan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mengacu kepada 3 hal, yaitu pembenaran. Pembenaran ini terjadi ketika kita lahir baru. Yang kedua, pengudusan. Pengudusan ini terjadi setiap hari di mana kita makin lama makin dekat kepada Tuhan Yesus sampai kita mati. Dan yang terakhir, ketiga, pemulihan. Pemulihan terjadi ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Bisa dilihat di kitab Roma, kitab Roma pasal 8 ayat 23, 30, dan Roma pasal 13 ayat 11. Inilah sumber atau dasar sukacita Kristiani, Bapak Ibu. Jadi bisa dikatakan bahwa sukacita kita sebagai orang Kristen yang paling besar adalah apa yang Rasul Petrus katakan dalam ayat 1-5, yaitu pengharapan akan keselamatan, lahir baru karena Tuhan Yesus Kristus, pembenaran karena kita sudah lahir baru, pengudusan di mana kita hidup bersama Tuhan Yesus setiap hari sampai kita mati, dan pemuliaan pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, kalau kita mengerti ayat 1-5 ini akan menjadi sukacita kita. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu yang duniawi, kita tidak akan kecewa pada saat kita tidak mendapatkannya. Misalnya, bagi para pemuda yang saat ini berulang tahun, ketika belum mendapatkan promosi jabatan, jangan kecewa, tetap sukacita. Juga usaha belum sukses, belum dapat pekerjaan, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam ayat 6 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kata sekalipun dalam kalimat ini menunjukkan bahwa meskipun mengalami berbagai penderitaan selama hidup ini, seharusnya kita tetap bersuka cita, karena semuanya hanya sementara. Meskipun mungkin kita mengalami penderitaan sepanjang hidup, hal itu diperhitungkan sementara. Hal ini tidak berarti kita tidak berduka cita. Alangkah wajarnya jika kita berduka ketika kita mengalami PHK atau pergumulan-pergumulan yang lainnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Berduka karena pergumulan adalah wajar Bapak Ibu. Tetapi yakinilah bahwa penderitaan kita adalah penderitaan yang sementara. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3b sampai 4, yaitu karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus memiliki pemahaman bahwa kita adalah orang yang menumpang di dunia ini, dan rumah kita ada di dalam kekekalan bersama Allah. Maka ketika kita menderita karena berbagai pencobaan, ingat,
Semua itu hanya sementara. Penderitaan yang kita alami bukan tanpa tujuan, Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Penderitaan yang kita alami bukan tanpa tujuan. Karena dikatakan dalam ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jelas Bapak Ibu dan saudara-saudara, tujuannya adalah demi kemurnian iman. Iman yang murni itu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas murni. Untuk mendapatkan emas yang murni harus dipanaskan pada titik leburnya, dan itu sifatnya panah. Jika untuk memurnikan emas harus dipanaskan sedemikian rupa, bukankah untuk memurnikan iman kita juga seharusnya mengalami hal yang sama, bahkan mungkin lebih dari pemurnian emas? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita menghadapi berbagai macam pencobaan dan penderitaan serta kesulitan, mari kita menyadari bahwa itu adalah proses untuk memperoleh kemurnian iman kita. Itulah sebabnya anak-anak Tuhan Yesus tidak boleh mengeluh ketika menghadapi banyak pencobaan dan penderitaan. Hal ini kita lakukan dengan pemahaman bahwa memiliki iman yang murni, maka kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan bagi kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya pada ayat 7b. Apabila kita memiliki iman yang murni kepada Tuhan Yesus Kristus pada ayat 8, maka sekalipun belum pernah melihat Tuhan Yesus Kristus, tapi kita mengasihinya, serta bergembira karena sukacita yang mulia, yang tidak terkatakan, yang telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa pada ayat 9. Dalam ayat 10-12 dijelaskan akan keselamatan jiwa yang diselidiki dan diteliti oleh para nabi, dan telah bernubuat tentang kasih karunia yang diperuntukkan bagi orang percaya. Maksudnya adalah bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Allah di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus diselidiki, diteliti, dan dinubuatkan oleh para nabi. Dan dalam penelitian, penyelidikan, dan penubuatan oleh nabi, mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus jugalah para nabi menyampaikan Injil. Akan hal ini semua, para malaikat juga rindu mengetahuinya. Tercantum pada ayat 12b. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudara Gerakan Pemuda, apakah yang membedakan antara kita, orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, dan masyarakat yang tidak percaya pada Tuhan Yesus Kristus apabila mereka mengalami penderitaan? Yang membedakan adalah kita tetap bersyukur dan bersukacita dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah penderitaan, karena kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Penyertaan Tuhan Yesus kepada kita adalah menjadi unsur yang membedakan, karena pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedisiplinan kita, sekali lagi saya katakan, kedisiplinan kita dalam menjaga hubungan dengan Tuhan Yesus menjadi kata kunci dalam hidup beriman kita setiap hari. Kehadiran kita sebagai umat yang mewarisi kasih karunia Allah membuat kita tetap tegar dalam pergumulan
dan tidak kehilangan arah dalam penderitaan yang oleh karena pengharapan yang senantiasa menyala. Inilah konsekuensi dari pilihan kehidupan yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Jadi walaupun kita sedang menderita dalam menjalani kehidupan ini, khususnya dalam masa pandemi COVID-19, banyak orang yang di-PHK dari pekerjaannya, dirumahkan, usaha dan dagangan tidak berjalan. Tetapi kita harus tetap berpengharapan dan mempunyai iman yang teguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sehingga kita akan memperoleh kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kita dapat menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun kita sedang mengalami pencobaan dan penderitaan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus pada kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya kepada Gerakan Pemuda yang berulang tahun usia 70 tahun ini, untuk menutup pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, maka saya mau mengajak kita semua untuk maju terus bersama Tuhan Yesus. Sebab seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 58, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Amin. Bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari jemaat berdiri
untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut masing-masing, kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati dan kita berdoa dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa hadir dalam ibadah minggu yang kami lakukan secara online melalui media YouTube GPIB Surya Kasih Jakarta Timur untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan telah menganugerahkan hidup, kekuatan, dan kesehatan bagi kami selaku ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Tuhan, terima kasih juga karena Tuhan terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas dan pelayanan kami, boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepada-Mu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu, berkenanlah Tuhan mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dengan keadaan sakit, senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun diminum. Tuhan tolong berikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan, dan ajarlah kepada kami bahwa setiap sakit yang kami derita adalah bagian dari teguran yang untuk kami beristirahat, untuk kami lebih menjaga tubuh kami sebagai anugerah Tuhan, dan teristimewa teguran untuk kami lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, seluruh proses penyembuhan kami mau taruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau memberikan waktu buat kami untuk memeriksa kehidupan kami lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu yang sudah kami baca dan kami dengar tadi. Senantiasa firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Senantiasa firman Tuhan boleh selalu menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Di saat ini juga kami berdoa bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara yang telah membawa ucapan syukur mereka atas segala berkat anugerah yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka melalui pertambahan usia kelahiran, usia perkawinan, maupun ulang tahun Gerakan Pemuda yang ke-70
Kami sungguh menyadari, tanpa pemeliharaan dan kasih sayang-Mu ya Tuhan, kami tidak dapat menikmati setiap sukacita ini. Karena untuk itu, patutlah kami bersyukur saat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong berkatilah setiap ucapan syukur mereka, sucikan, kuduskan, dan terimalah setiap persembahan yang diberikan. Lengkapilah sukacita iman yang boleh mereka rasakan setiap saat ini, dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ajarlah kami terus untuk tahu berterima kasih dan mengucap syukur selalu kepadamu, baik di waktu senang, di waktu sedih, di waktu susah maupun di waktu duka. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kepadamu, baik persembahan syukur, persembahan pembangunan dan perawatan gedung gereja, persembahan diakonia. Tuhan tolong berkati, layakkan dan terimalah persembahan kami, karena kami akan memberikan sesuai dengan kerelaan hati kami. Biarlah senantiasa persembahan ini boleh terpakai guna untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Bagi program-program gereja jemaat kami, senantiasa boleh berjalan dengan baik. Biar jemaat senantiasa semangat, kerjasama di antara kami, pelayan dan jemaat, agar supaya persekutuan yang indah boleh tercipta di antara kami. Bagi kami semua yang beribadah saat ini, kiranya di sepanjang minggu ke depan, Tuhan terus memberikan kesehatan, kemampuan di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, aktivitas kami, baik kami selaku bapak, ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mencari nafkah untuk keluarga, berikanlah selalu kemampuan dalam belajar, dalam bekerja yang baik sesuai kehendak Tuhan, dan umur yang panjang. Bagi ibu-ibu yang mengurus keluarga, Tuhan tolong berikanlah selalu kesabaran dan ketulusan dalam mengurus suami dan anak-anak. Bagi anak-anak, kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, pengetahuan daripada Tuhan boleh menjadikan bagian dalam anak-anak melakukan aktivitas kerja, sekolah, dan pergaulan anak-anak, agar anak-anak mampu membedakan mana yang baik untuk dilakukan dan mana yang buruk untuk tidak dilakukan. Senantiasa apa yang menjadi harapan dan cita-cita anak-anak kami ini boleh terwujud. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari Kolose 2 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu,
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 88 bait 1 dan bait yang kedua. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padanya. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Doa syukur. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GBB Surya Kasih DKI Jakarta yang dilayani oleh Penatua Michael Pati. Bapak Ibu Jemaat, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 19 Juli 2020, Minggu sepekan mendatang. Ibadah Minggu via YouTube. Disampaikan kepada jemaat, penayangan ibadah melalui YouTube mulai tanggal 12 Juli 2020 dan seterusnya akan ditayangkan bersamaan dengan ibadah jam 8 pagi. Demikian untuk diketahui oleh jemaat. Ibadah Minggu. Dengan ini disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa ibadah Minggu dimulai kembali
pada tanggal 5 Juli 2020 hanya dilaksanakan pada pukul 8 WIB, jadi 1 kali ibadah bertempat di GBIB Suriakasih. Ada beberapa petunjuk untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, kapasitas tempat duduk yang disediakan adalah untuk 84 orang. Apabila jemaat yang akan mengikuti ibadah diharapkan mendaftar kepada korsek masing-masing. 2. Bagi jemaat yang mempunyai penyakit bawaan, antara lain darah tinggi, asma, diabetes, paru-paru, gangguan pernafasan, kanker TBC, gangguan imun, dan jantung, disarankan untuk mengikuti ibadah minggu melalui online YouTube di rumah masing-masing. Yang ketiga, jemaat diwajibkan memakai masker ketika datang ke gereja. Keempat, ketika memasuki ruang ibadah, suhu tubuhnya akan dicek terlebih dahulu. Jika suhu badan melebihi 37,5 derajat, tidak diperkenankan memasuki ruang ibadah. Disarankan untuk beristirahat di ruang yang disediakan dan akan dicek kembali beberapa menit kemudian oleh presbiter tugas. Namun, bila suhu tubuh tidak berubah, jemaat disarankan untuk pulang dan beristirahat di rumah. Yang kelima, sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diharuskan mencuci tangan di tempat yang telah tersedia di halaman gereja. Keenam, jemaat disarankan untuk membawa hand sanitizer sendiri. 7. Jemaat akan diabsen di pintu masuk sesuai dengan data yang diterima oleh korsek masing-masing. 8. Jemaat dimohon menempati tempat duduk yang sudah diberi tanda yang diarahkan oleh presbiter yang bertugas. 9. Jemaat tidak diperkenankan mengobrol pada saat ibadah sedang berlangsung. 10. Jemaat membawa persembahan yang sudah diisi dalam amplop dan membawanya ke kotak yang tersedia di depan. Yang ke-11, dalam memberikan persembahan ke depan agar dimulai dari baris depan secara teratur dan tetap menjaga jarak. Ke-12, setelah selesai ibadah, jemaat keluar ruangan gereja dimulai dari bangku paling belakang, kemudian diarahkan oleh presbiter tugas keluar dari pintu utama dan pintu samping, tidak bersalaman satu sama lain. Atas kerjasamanya diucapkan berterima kasih. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati persekutuan dan pelayanan kita bersama. Ulang tahun, presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 19 sampai Sabtu 25 Juli 2020. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan perpuluhan, kolekte, dan lain-lain dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung GBIB Suriakasih pada setiap hari dan jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara, nomor rekening 0122 0100
2232 300. Yang berikutnya, katekisasi pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 10.30 WIB. Kemudian peneguhan sidi. Peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juli 2020 pukul 8 WIB, tempat GBB Suriakasih. Adapun nama-nama yang diteguhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, Maisel Inka Wijaya. 2. Paskah Toga. 3. Resti Esra Seva. Keempat, Tesalonika Alfritea Swanen Akai. Kelima, Janet Anjali Risakota. 6. Kristina Natalia Salim. 7. Fania Kalista. 8. Gabriel Marcela. 9. Tiffany Ade Sisilia. 10. Sandy Alexander Ayal. 11. Cynthia Natalia. 12. Rahadian Priambodo. Persiapan peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 17 WIB, tempat GBB Suriakasih. Pemberkatan perkawinan. Bila semua syarat gerejawi telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, akan diteguhkan dan diberkati perkawinan saudara-saudari kita di bawah ini. Saudara Richard Agustinus, anak dari Bapak Robert Nainggolan dan Ibu Noris Sitomarang dari Jemaat GBB Suriakasih, dengan Saudari Susi Asti Nadiak, anak dari Bapak Samsudin Nadiak dan Ibu Rosma Sinurat, HKBP Maranatha Tambun. Akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 9 WIB, bertempat di GBB Suriakasih, dan pastoral akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Juli 2020 pukul 18 WIB, tempat GBB Suriakasih. Lowongan pekerjaan. GBB Jemaat Suriakasih membutuhkan tenaga umum atau koster dengan persyaratan sebagai berikut. Laki-laki, usia maksimal 45 tahun, diutamakan warga GBB Suriakasih, berdomisili di Pondok Kopi dan sekitarnya. Lamaran dapat disampaikan ke kantor GBB Suriakasih. Lamaran dikirim selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 2020. Bidang pembangunan ekonomi gereja, warga jemaat dapat mengikutinya di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Berseru
Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera.